Hishuyan, Shulin, kami adalah polisi Jiangcheng. Kini atas tuduhan pembunuhan berencana, kami menangkap kalian. Apa? Bawa mereka. Tidak. Pak polisi, kalian pasti salah paham. Aku hanya memesan kamar hotel. Aku tidak membunuh siapapun. He Shuyan, kami pihak kepolisian resmi membuka kasus ini. Kami mencurigai Anda dan selingkuhan Anda, Shulin, telah membunuh istri Anda, Ocean. Tidak mungkin. Hari ini cerah, aku memasak banyak makanan lezat untuk Ayan. Semuanya adalah hidangan favoritnya. Kak Shen, buka pintunya. Shuyan, kau sudah pulang? Shen, Pak Hei, baru saja selesai menjamu klien, dia agak terlalu banyak minum. Berapa banyak yang dia minum? Istriku, Ayo masuk ke dalam dulu. Oh, baiklah. minum lagi. Sebenarnya, berapa banyak yang dia minum? Dia minum sebotol minuman keras putih, setengah botol wine merah. Pasti orang-orang dari Dewan Direksi. Sengaja mencekokinya minuman? Kak Shen, bagaimana kakak bisa tahu? Beberapa waktu lalu dia bilang padaku. Beberapa waktu lalu dia bilang padaku, belakangan ini ada proyek penting, aku sudah menduganya. Pasti ada orang di kantor yang iri padanya. Hari-hari Pak Hei belakangan ini memang terasa cukup sulit. Lin, terima kasih sudah mengantarnya pulang hari ini. Kak Shen, kamu tidak perlu sungkan padaku. Dulu, kakaklah yang membiayai kuliahku sampai selesai. Berkat itu, aku punya kesempatan untuk keluar dari pegunungan, hingga bisa mendapatkan pekerjaan yang sekarang. Jika bukan karena bantuan kakak dan Pak Hei, mungkin sekarang aku hanya bisa tertinggal di desa, menikah, dan punya anak. Kak Shen, kebaikan kakak padaku akan selalu kuingat di dalam hati. Lin, aku sudah menganggapmu seperti adik sendiri. Kita semua adalah keluarga. Jangan panggil Pak He lagi. Mulai sekarang, panggil saja kakak ipar. Baiklah, aku menurut saja. Kalau begitu, Kak Shen, aku pamit dulu, agar tidak mengganggu istirahat kakak dan kakak ipar. Pacarku masih menungguku di rumah. Aku pergi dulu ya. Hati-hati di jalan. Lain kali ajak pacarmu mampir, kita makan bersama. Baik. Oh iya, Kak Shen, jangan lupa periksa tas kerja kakak ipar ya. Di dalamnya ada obat pereda mabuk yang kubelikan untuknya. Kakak harus benar-benar ingat. Obat pereda mabuk. Di mana ditaruhnya? Ketemu. Kak Shen, Pak He baru saja selesai ada jamuan bisnis, dia agak mabuk. Oh iya Kak Shen, jangan lupa periksa tas kerja kakak ipar. Kakak harus benar-benar ingat. Bukan. Ini, kenapa benda ini ada di tanganmu? Aku menemukannya di dalam tas kerjamu. He Shuyan, bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Kenapa di dalam tas kerjamu bisa ada barang semacam ini? Atau jangan-jangan ada seseorang yang sengaja menaruhnya untukmu? Ini barang yang aku beli secara daring. Tapi ternyata penjualnya salah kirim barang. Tadinya aku juga mau mengembalikannya. Mana mungkin ada kebetulan seperti itu? Lihatlah, tag harganya masih ada di sini. Lihat ini, riwayat obrolan dengan penjual. Sayang, hanya ada kamu di hatiku. Kau benar-benar salah paham padaku. Jangan berpikir macam-macam lagi.
Apa ini? Tadinya, aku ingin merayakan ulang tahun pernikahan kita. Memberimu kejutan. Tapi sekarang, aku akan mengeluarkannya sekarang. Demi membujuk istriku. Aku sudah mengambil cuti tahunan selama seminggu. Dan minggu ini, kita akan pergi ke pulau di selatan, bersenang-senang di sana. Sungguh, tapi bukankah pekerjaanmu sangat sibuk? Pekerjaan memang sibuk. Tapi, mana ada yang lebih penting dari istriku? Lebih baik kau buatkan aku minuman peredam mabuk dulu. Siapa yang suruh menciumku? Bau alkohol semua? Sayang, tenang saja. Aku pasti akan membuat ulang tahun pernikahan kita ini menjadi momen yang tak terlupakan seumur hidupmu. Ada camilan baru, Nyonya Hi. Apakah macaron ini buatan tanganmu sendiri? Rasanya enak sekali, Nyonya Hi. Cepat berikan resepnya pada kami. Baik, baik. Aku pasti akan memberitahukannya. Aku sangat iri pada Nyonya Hei. Enaknya kalau belum punya anak, masih bisa menikmati hidup. Kenapa kau mencubitku? Nyonya Hi, Xiaozhou tidak tahu situasinya. Jangan dimasukkan ke hati ya. Nyonya Hi keguguran 2 tahun lalu. Katanya mungkin dia tidak bisa hamil lagi. Masalah anak adalah luka di hatinya. Jangan dibahas lagi. Maafkan aku. Aku salah bicara. Ini salahku. Tidak apa-apa. Semuanya sudah kupersiapkan di sini. Aku akan mencari suamiku sekarang. Nasib Nyonya Hi sungguh malang. Masih muda tapi sudah tidak bisa punya anak. Padahal suaminya eksekutif perusahaan besar. Sudah kaya, baik pula padanya. Dari suamiku, aku mendengar sebuah gosip. Entah aku pantas mengatakannya atau tidak. Gosip apa? Suaminya itu sepertinya punya selingkuhan di luar. Masa sih? Tuh, kenapa aku bilang sepertinya? Suamiku mabuk berat malam itu dan tidak sengaja membocorkannya. Lalu siapa selingkuhannya? Pergilah. Nyonya Hei, Anda datang juga. Aku datang menemani Pak He. Omong-omong, apa kau melihatnya? Pak Hei, sepertinya Pak Hei pergi ke ruang tamu di lantai atas. Aku membawa cemilan. Ambil saja di sana. Terima kasih. Nyonya He. Kenapa ponsel suamiku tidak bisa dihubungi? Nakal. Pak Hi, Anda nakal sekali. Dasar nakal. Lihat saja hari ini. Bagaimana aku memberimu pelajaran. Apanya yang nakal? Kamu memasukkan lingerie ke dalam tasku. Kalau aku tidak cerdik, pasti sudah ketahuan oleh Ocean. Kalau sampai benar-benar ketahuan, apa yang harus kita lakukan? Apa kau akan mengusirku? Mana mungkin. Jangan harap. Tapi serius, kalau Kashan sampai tahu, dengan sifatnya itu, dia pasti tak akan membiarkannya begitu saja. Nanti, kalau dia membongkar hubungan kita dan menghancurkan reputasi kita, kau takkan bisa jadi Pak He lagi. Hishuyan, Sulin, kalian berdua, kalian pasangan bajingan tak tahu malu. Akan kubongkar kedok kalian. Tenang saja. Semuanya sudah kurencanakan. Aku sudah menghubungi rumah sakit jiwa. Jika Ocean sampai mengetahuinya, akan kukatakan pada mereka
bahwa Ocean itu gila. Menurutmu, apa mereka akan percaya pada perkataan orang gila? Saat-saatnya tiba, aku bisa tetap menjadi eksekutif, dan kamu, pelacur kecil ini, akan kubawa pulang. He, Anda jahat sekali. Kalau begitu, aku harus mendoakan Kak Shan. Semoga dia tidak pernah menyadari muslihatmu ini. Bukankah kamu yang pura-pura baik dan menggodaku saat dia keguguran? Kalau tidak, aku takkan mungkin. Siapa itu? Biar ku periksa. Ya, Ocean itu gila. Apa mereka akan percaya pada perkataan orang gila? Apa kamu yang di sini tadi? Benar, selain aku di sini, bukankah hanya ada kalian berdua? Cepat pergi. Jangan bersih-bersih lagi. mengagetkanku saja. Ternyata cuma petugas kebersihan. Ayo pergi. Tidak ada orang di sini. Keluarlah. Untuk yang tadi, terima kasih ya. Benar-benar tak kusangka, dia tega berkhianat, bahkan ingin menjebloskanku ke rumah sakit jiwa. Padahal, aku begitu baik padanya, dan sudah mengorbankan banyak hal untuknya. Nona O, lelaki brengsek seperti itu, tak pantas Anda tangisi. Kamu mengenalku? Siapa kamu? Lihatlah baik-baik. Apa Anda tidak mengenali saya lagi? Iya. Ternyata kamu. Dasar jalang, berikan uang di dalam tasmu. Keluarkan sekarang. Aku tidak akan memberikannya. Uang ini untuk biaya pengobatan putri kita. Kamu tidak boleh mengambilnya untuk berjudi. Omong kosong. Semua uang yang kamu hasilkan adalah milikku. Aku tidak peduli dengan hidup mati si pembawa sial itu. Sini, berikan. Aku tidak mau. Kalau masih tidak mau, aku akan menyayat wajahmu. Mau kasih tidak? Tetap tidak akan kukasih. Rasakan ini karena membangkang. Tolong, Sudah kubilang berikan. tolong. Selamatkan aku. Tolong bantu aku. Kumohon, siapapun tolong aku. Cepat pergi dari sini. Siapa kau? Beraninya ikut campur urusanku. Aku peringatkan kau. Aku sudah melapor ke polisi. Polisi akan segera tiba. Boleh juga kau. Tunggu saja pembalasanku. Jangan takut. Namaku Ocean. Kamu akan baik-baik saja? Nona O, jika saja hari itu Anda tidak melapor polisi untuk menolongku, aku pasti sudah mati dipukuli bajingan itu. Biaya operasi putriku pun pasti akan dirampas olehnya. Lalu kemudian, bagaimana keadaanmu dan putrimu? Anda tenang saja. Bajingan itu sudah ditangkap. Dan putriku sudah sembuh total. Lihatlah. Dia sekarang sudah sebesar ini. Syukurlah. Syukurlah aku bisa membantumu waktu itu. Tapi, kenapa Anda sekarang bisa jadi begini? Nona O, Anda adalah penyelamat hidupku.
Orang baik seperti Anda seharusnya mendapatkan balasan yang baik. Tapi kenapa malah jadi seperti ini? Tahun itu aku baru saja menikah dan sedang mengejar promosi, jadi tidak berencana punya anak. Kali ini rencana kalian semua dibuat dengan sangat baik. Saya akan membagikan bonus kepada kalian semua. Setelah rapat selesai, mari kita temui Kepala Departemen Keuangan untuk mengambil bonus masing-masing. Baiklah, selamat bekerja semuanya. Tapi tiba-tiba aku hamil, dan Hishuyan membujukku untuk mengundurkan diri dulu. Fokuslah melahirkan anak ini dulu. Sayang, kau fokus saja menjaga kehamilanmu dengan tenang. Biar aku yang bekerja keras. Kedepannya, soal uang, kau tidak perlu khawatir lagi. Tak kusangka. Aku tidak bisa menghubunginya lewat telepon, hingga waktu membawaku ke rumah sakit pun tertunda. Dan dokter bilang, fungsi reproduksiku sudah rusak. Aku tidak akan bisa hamil lagi. Bajingan itu, tega-teganya dia mencelakaimu sampai jadi seperti ini. Nona O, apa rencana Anda selanjutnya? Aku ingin menceraikannya. Halo, Pengacara, Chen, suamiku berselingkuh. Bagaimana prosedur untuk menggugat cerai? Nona O, apakah Anda yakin? Saya yakin. Saya melihat dia berselingkuh dengan pelakor itu dengan mata kepala sendiri. Nona O, tenanglah dulu. Jika pihak lawan terbukti berselingkuh, Anda memang bisa mengajukan gugatan cerai. Namun, Anda perlu bekerja sama untuk menyediakan bukti nyata atas tindakan perselingkuhannya. Bukti seperti apa yang dibutuhkan? Misalnya, video atau foto suamimu dengan selingkuhannya, riwayat percakapan, serta catatan reservasi hotel dan riwayat transfer. Jika Anda menemukan bukti-bukti tersebut, Anda harus segera menyimpannya. Semua ini akan sangat menguntungkan Anda saat berada di pengadilan nanti. Baik, saya akan cari caranya. Nona O, saat sedang mengumpulkan bukti, Anda harus sangat berhati-hati. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Anda. Terima kasih, pengacara Chen. Halo, ada paket untuk Tuan Hee. Mohon tanda tangan di sini. Paket? Benar, ini dikirim oleh perusahaan asuransi. Kapan Hishuyan membeli asuransi ini? Dia tidak ada di rumah. Saya, istrinya. Biar saya yang tanda tangan. Oh baiklah, cukup tanda tangan di sini. Hishuyan membelikan asuransi jiwa untukku. Nilai pertanggungannya tinggi sekali. Apa yang sedang dia rencanakan? Aku sudah mengambil cuti tahunan selama seminggu. Ayo kita pergi berlibur ke Pulau Selatan. Nanti, aku pasti akan memberimu hari jadi yang takkan pernah terlupakan. Pulau Selatan? Pulau? Kenapa terdengar begitu tidak asing? Dia ingin membunuhku.
Mengapa di dalam botol yang sama bisa ada dua jenis obat yang berbeda? Nona O, mengenai dua jenis obat yang Anda bawa, hasil laboratoriumnya sudah keluar. Silakan Anda lihat. Sebenarnya apa kandungan obat ini? Untuk yang ini adalah obat khusus antidepresi, sedangkan yang lainnya adalah obat terlarang yang di dalam negeri sudah lama dilarang penggunaannya. Apa? Mengenai obat terlarang ini, dahulu biasanya diberikan untuk kasus berat yang dikonsumsi oleh pasien gangguan jiwa stadium 1. Namun, karena efek sampingnya yang terlalu besar, obat ini sudah lama dilarang. Apa efek sampingnya? Jika wanita sehat tidak sengaja mengonsumsinya, dapat menyebabkan keguguran. Selain itu, sisa zat kimianya sangat kuat. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, bisa menyebabkan kemandulan seumur hidup. Nona O, siapa yang memberimu obat ini? Itu seseorang yang sangat aku percayai. Ya, seseorang yang sangat aku percayai. Lashen, aku dengar kabar kakak sedang mengalami sedikit depresi prenatal akhir-akhir ini. Tapi aku sudah bantu mencarikannya untukmu. Sekarang, ada obat antidepresan yang sangat manjur. Ibu hamil juga bisa mengonsumsinya. Katanya, sangat efektif. Obat manjur? Benar. Ini, kakak bisa coba cari merek ini di internet. Sangat aman, tidak akan membahayakan bayi. Lin, terima kasih ya. Nanti setelah bayinya lahir, aku akan memintanya memanggilmu Ibu Baptis. Ternyata, dia sengaja melakukannya. Dia sengaja membunuh anakku. Nona O, siapapun yang memberikan obat ini padamu, saya sarankan Anda segera melapor ke polisi. Karena ini termasuk peracunan dengan niat jahat. Ini sudah merupakan tindak kriminal yang serius. Saya mengerti apa yang dokter katakan. Hasil laboratorium ini, bisakah saya membawanya? Tentu saja. Boleh, tunggu sebentar. Apakah Anda butuh bantuan? Jika Anda melapor ke polisi, saya bisa memberikan kesaksian medis. Dokter, terima kasih banyak. Tapi tidak perlu. Obat ini sangat aman, tidak berbahaya bagi bayi. Ini termasuk peracunan dengan niat jahat, tindakannya sangat serius. Semua sudah kurencanakan. Ocean itu wanita gila. Karena mereka telah menghancurkan hidupku, maka akan kubuat akhir hidup mereka jauh lebih menderita. Aku bukan tipe istri yang berhati lembut. Aku hanya tidak sudi membiarkan pasangan jahanam itu lolos begitu saja. Halo, pengacara Chen. Aku berubah pikiran. Aku tidak ingin bercerai lagi. Aku ingin memberinya satu kesempatan lagi. Nona O, apa Anda sudah memikirkannya baik-baik? Tahukah Anda, selingkuh itu hanya ada dua pilihan. Tidak sama sekali atau berkali-kali. Dia tidak akan pernah menyesal. Anda tidak perlu menasihati saya. Saya sudah memutuskannya. Nona O, istri yang berhati lembut sepertimu, sudah terlalu banyak yang saya temui. Namun pada akhirnya, bukankah mereka semua berakhir dengan penyesalan yang mendalam? Saya tidak ingin Anda berakhir menyedihkan seperti mereka. Jika Anda berubah pikiran, hubungi saya kapan saja. Ya, saya mengerti.
Mbak Feng Ying, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Nona Ou, begitu menerima teleponmu, aku langsung ke sini. Tapi satpam di depan itu tidak memperbolehkanku masuk. Jangan khawatir, duduklah dulu dan minum air. Kurasa tidak pantas bagiku duduk di sini. Aku yang membayar di sini, tidak ada yang boleh menghinamu. Mbak Feng Ying, kamu orang baik. Jangan pedulikan tatapan orang lain. Silakan duduk. Nona Ou, terima kasih. Oh ya, tadi di telepon kamu bilang ingin minta bantuan? Bantuan apa? Ini tentang perselingkuhan suamiku. Aku mengerti, kamu mau menceraikan pria brengsek itu dan butuh seseorang untuk mengumpulkan bukti perselingkuhannya, kan? Aku bisa melakukannya. Aku bukan ingin bercerai. Aku ingin memintamu untuk membantuku membunuh seseorang. Membunuh siapa? Diriku sendiri. Apa? Nona Ou, apa kamu sedang bercanda denganku? Aku bisa membantumu apa saja, tapi kalau yang ini... Maksudku, bukan pembunuhan yang sesungguhnya. Begini rencananya, suamiku berselingkuh. Selingkuhannya adalah teman yang paling kupercayai. Dia pernah memberiku sejenis obat yang dikonsumsi selama masa kehamilanku. Jika wanita sehat tak sengaja meminumnya, bisa menyebabkan keguguran. Apa? Pasangan bejat itu benar-benar tidak punya hati nurani? Teganya mereka melakukan ini padamu? Aku tidak pernah menyangka dua orang yang paling kupercayai ternyata mengkhianatiku, bahkan mereka ingin membunuhku. Nona Ou, kenapa Anda tidak lapor polisi saja? Jika hanya melapor ke polisi, itu terlalu mudah bagi mereka. Karena saat ini aku belum mati. Maka, semua ini hanyalah spekulasi dan kecurigaanku semata. Jika pria brengsek itu berkeras, tidak mau mengaku, maka polisi paling hanya bisa menangkap dan menahannya selama beberapa hari. Hampir tidak ada kerugian baginya. Jadi, Nona Ou, Anda bilang ingin saya membantu membunuh Anda. Maksudnya adalah... Maksudku, kematian palsu, tapi aku ingin semua orang yakin bahwa He Shuyan dan Shulin adalah pembunuh yang menghabisiku. Nona Ou, bukankah ini terlalu berisiko? Apakah benar-benar sepadan? Anda punya uang dan masih muda. Anda bisa pergi jauh-jauh dari sini dan jangan pernah menemui mereka lagi. Aku bisa saja lari, tapi bagaimana dengan anakku? Mereka telah membunuh anakku. Dia sama sekali tidak berdosa. Kak Feng Ying, Anda juga seorang ibu. Anda pasti mengerti perasaanku, kan? Baiklah, aku akan membantumu. Sama seperti dulu. Saat Anda menolongku. Baik, aku akan membantumu. Tenang saja, Mbak Feng Ying. Aku sudah menyiapkan rencana. Selanjutnya, hanya perlu bertindak sesuai rencana. Ya, itu si bajingan itu. Tenang saja, langkah ini juga sudah masuk dalam rencanaku. Apa ada sesuatu di wajahku? Kenapa mereka semua menatapku? Menjauhlah sedikit. Kenapa Ocean tidak kelihatan? Kemana dia pergi? Pak Hee, istrimu baru saja pergi mencarimu. Kapan dia pergi? Baru beberapa jam yang lalu. Apa kamu tidak melihatnya? Pak Hee, hubunganmu dengan asistenmu baik sekali ya. Padahal hari ini acara gathering keluarga. Tapi kalian berdua tidak terpisahkan. Kalian semua salah paham. Saya dan Pak Hee tadi sedang membicarakan pekerjaan. Coba kalian dengar itu.
Gadis-gadis zaman sekarang hebat sekali ya. Sedikit-sedikit pakai alasan pekerjaan untuk menekan orang. Untung saja Nyonya Hi orangnya sabar. Kalau aku jadi dia, sudah ku tampar dari tadi. Kalian sedang menyindir apa sebenarnya? Sopanlah sedikit. Begini saja. Aku akan menelepon istriku dulu. Nyonya Wang, ungkapanmu benar sekali. Dua orang ini sepertinya benar-benar ada main. Ya. Entahlah, Nyonya Hi, kapan dia akan menyadari perselingkuhan mereka? Halo, sayang. Kamu ada di mana? Kenapa aku tidak melihatmu? Badanku terasa kurang sehat, jadi aku pulang duluan. Oh, sudah pulang. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tapi, sebelum aku pulang, aku sempat mencarimu. Dan, kemudian aku menyadari. Apa yang kamu sadari? Ternyata, aku malah tersesat, hingga tidak berhasil menemukanmu. Ditambah lagi, aku merasa kurang enak badan. Jadi, aku memutuskan untuk pulang duluan. Sayang, kenapa sekarang bicaramu suka terputus-putus begitu? Aku cuma bercanda kok. Atau jangan-jangan kau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan? Takut ketahuan olehku? Mana mungkin. Tadi aku sedang sibuk mengurus urusan bisnis. Jadi, tidak sempat mengangkat teleponmu. Karena sekarang kau sudah di rumah, istirahatlah yang baik. Sudah kubilang, kan? Dia pasti tidak akan curiga. Lihat itu, pria yang merasa dirinya paling pintar seperti ini adalah yang sebenarnya paling bodoh. Nona O, jadi apa rencana kita selanjutnya? Pulang. Saat itu nanti, rencananya baru benar-benar dimulai. Kenapa tiba-tiba kamu menyetir pulang? Aku harus memastikan apa yang dia katakan itu benar. Cepat sedikit. Sayang, Di dalam rumah ini, sepertinya tidak ada orang. Sayang, Lin, kenapa kalian pulang? Kenapa kalian pulang? sayang, kau di rumah. Sini. Sini. Bukannya sudah kubilang aku tidak enak badan. Dan pulang duluan? Batuk? Sepertinya aku agak flu. Sudah kuduga saat menelepon, suaramu terdengar tidak beres. Ternyata benar-benar flu. Aku carikan termometer dulu ya. Kak Shan, aku sudah menebak kakak pasti flu. Makanya, aku membelikan obat flu untuk kakak. Dasar pasangan bejat. Aktingnya bagus sekali. Lin, kamu baik sekali. Membelikan obat untukku lagi, bahkan bersama suamiku, pulang untuk merawatku. Rumah ini, kalau tanpamu, benar-benar tidak bisa berjalan dengan baik. Shulin, sudah tidak ada apa-apa lagi di sini. Pulanglah dulu. Oh baik. Tunggu sebentar. Ada hal yang ingin kubicarakan denganmu?
Kenapa gugup? Aku cuma mau mengambil obat ini. Obat ini dulu, kau yang berikan padaku. Ingat kan? Obat apa ini? Ini adalah waktu Kak Shen mengalami depresi prenatal dulu, aku minta tolong orang membelikan obat khusus ini. Kak Shen, kenapa kakak tiba-tiba menanyakan hal ini? Sayang, kenapa kamu tersenyum begitu? Tidak apa-apa. Aku cuma mau berterima kasih pada Linlin. Khasiat obat ini sangat luar biasa. Benar-benar menyembuhkan ganjalan di hatiku. Bagaimana ya? Aku harus membalas budimu. Kak Shen, kakak tidak perlu sungkan padaku. Ah, aku tahu. Bukannya kamu sudah punya pacar? Bawalah dia makan malam di rumah kita. Tidak usah repot-repot. Report apanya? Cuma makan bareng saja? Atau jangan-jangan kau sebenarnya tidak punya pacar? Itu cuma karanganmu saja. Kak Shen, kakak, Aku cuma bercanda. Kenapa gugup sekali? Nanti kutentukan waktunya. Ingat ya, pastikan bawa dia kemari. Sudah, aku agak lelah. Kamu pulanglah dulu. baik. Aduh. Aku lupa. Sayang, ada urusan pekerjaan yang belum selesai. Aku harus bicara sebentar dengan Sulin. Tunggu aku ya. Aku bicara padanya dulu. Kapan kau punya pacar? Kapan kau punya pacar? Aku cuma asal bicara saja. Siapa sangka dia menganggapnya serius? Kenapa? Kau cemburu? Dasar pelacur kecil. Sengaja mau membuatku cemburu. Ya, Aksi kita bisa ketahuan kalau kamu begini. dia sudah pergi. Sayang, kenapa kamu keluar? Oh, sayang. Kenapa lama sekali? Urusan kantor lagi ribet banget belakangan ini. Cuma memberi beberapa instruksi tambahan. Tiba-tiba, aku merasa sangat tidak berguna. Tidak bisa membantu apa-apa. Tapi Linlin berbeda. Seandainya aku bisa seperti dia. Sayang. Dia itu hanya seorang karyawan biasa. Sedangkan kamu adalah nyonya kaya. Dia pasti sangat iri padamu. Bukankah begini sudah bagus? Tidak bagus. Bagaimana jika suatu hari nanti kamu bosan dan mencari yang baru? Lalu aku harus bagaimana? Kecilkan suaramu. Kita bicarakan di rumah saja. Tidak mau. Jangan tarik aku. Ayo pulang, sayang. Kalian berdua, bicarakanlah baik-baik. Jangan bertengkar. Bukan begitu, Mak Zhang. Kami tidak bertengkar kok. Ternyata dugaanku tidak meleset. Mbak Zhang, tetanggaku. Setiap hari. Mbak Zhang, tetanggaku. Jam segini biasanya keluar untuk mengantar anaknya ke tempat les. Dan ini adalah langkah kedua dalam rencanaku. Ayo pergi, sayang. Ada apa denganmu hari ini? Sikapmu agak aneh. Sayang, apa kamu lupa hari ini hari apa? Seharusnya hari ini adalah tanggal perkiraan lahir bayi kita. Tanggal perkiraan lahir apa? Ternyata kamu benar-benar lupa. Andai saja aku tidak keguguran waktu itu. Bayinya pasti sudah lahir sekarang. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Jangan sedih lagi. Sayang, ayo kita program punya anak lagi. Tapi, bukankah dokter bilang kamu akan sulit hamil lagi? Tapi dokter tidak bilang begitu. Itu tidak mungkin sama sekali. Suamiku, aku ingin punya anak lagi denganmu. Tapi aku tidak ingin punya anak denganmu. Apa katamu? Bukan. Maksudku, kesehatanmu sedang tidak baik. Jangan memaksakan diri. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Dokumenku tertinggal di kantor.
Aku akan pergi mengambilnya. Istirahatlah lebih awal. Suamiku. Suamiku. Si brengsek itu mudah sekali ditipu. Selanjutnya, aku hanya perlu menunggu Mbak Zhang pulang. Mbak Zhang, bisakah Mbak membantuku? Aduh, Ocean, ada apa denganmu? Kenapa jadi begini? Ayo masuk ke rumahku dulu. Ceritakan di dalam. Pulang? Kau bilang pulang karena takut pada si brengsek itu dan selingkuhannya mencurigaimu? Tidak, aku justru akan menemui tetanggaku. Tetangga? Kenapa? Karena tetangga akan menjadi, dalam kasus pembunuhan ini, saksi yang paling sempurna. Kalian berdua sedang bertengkar ya? Ada masalah apa? Tidak bertengkar juga sih, cuma adu mulut sedikit. Belakangan ini suasana hatiku sedang tidak baik. Aku ingin dia lebih banyak menemaniku, tapi dia malah bilang aku terlalu berlebihan. Lalu kami berdua makin emosi, dan... Aduh, dia main tangan padamu? Mbak Zhang, tolong jangan beritahu siapa-siapa. Suamiku tidak biasanya memukulku. Bukan begitu. Sudah begini keadaannya, kok kamu masih saja membelanya? Laki-laki, apapun alasannya, tidak boleh memukul istrinya sendiri. Sebenarnya suamiku dulu cukup sabar menghadapiku sejak aku keguguran. Kamu keguguran? Kapan itu terjadi? Kejadiannya tahun lalu. Suatu hari, aku sendirian di rumah. Tiba-tiba perutku sakit sekali. Aku meneleponnya, tapi tidak tersambung. Akhirnya, aku terlambat dibawa ke rumah sakit. Astaga, masalah sebesar ini? Bagaimana bisa dia tidak bisa diandalkan begitu? Dan kata dokter, aku akan sulit untuk hamil lagi nantinya. Ini. Kak Zhang, menurutmu, bagaimana jika suamiku mulai muak denganku? Lalu dia punya selingkuhan di luar, apa yang harus kulakukan? Aduh, jangan menangis. Tidak apa-apa. Keguguran ini bukan kesalahanmu sendiri. Atas dasar apa dia merendahkanmu? Jika dia benar-benar berselingkuh, maka kamu harus gugat cerai. Nanti, kakak akan perkenalkan seorang pengacara yang andal. Jangan khawatir. Kak Zhang, terima kasih banyak sebelumnya. Tapi aku benar-benar mencintai suamiku. Aku tidak ingin bercerai. Kalau begitu, kamu harus lebih waspada dan berhati-hati. Kunci kesuksesan tahap pertama adalah membuat tetanggamu bersimpati padamu. Beritahu dia bahwa kehidupan pernikahanmu tidak seindah kelihatannya. Yang lebih penting adalah menanam benih di dalam benaknya, agar kelak dia percaya bahwa suamimu memang tega membunuhmu. Kak Zhang, terima kasih ya. Kita kan tetangga. Sudah seharusnya kita saling membantu. Jika dia memukulmu lagi di kemudian hari, kamu harus memberitahuku, biar kakak yang beri dia pelajaran. Kak Zhang, kamu orang yang sangat baik. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Halo. Nona O, bagaimana dengan rencanamu? Rencana tahap pertama sudah berhasil. Langkah pertama dari rencana ini adalah membiarkan tetangga Anda tahu bahwa sebenarnya pernikahan Anda tidak seindah kelihatannya. Anda harus menanamkan benih di hatinya. Biarkan dia meragukan situasi Anda dan mencurigai suami Anda. Hanya dengan begitu, dia akan percaya bahwa ternyata suami Anda benar-benar bisa membunuh Anda. Bagus sekali. Lalu, apa langkah selanjutnya? Langkah berikutnya adalah menciptakan krisis keuangan untuknya. Langkah kedua adalah menciptakan krisis keuangan. Entah itu judi atau saham, yang terbaik adalah membuatnya terjerat utang besar. Dengan begitu, orang akan lebih mudah percaya bahwa orang nekat seperti dia
Demi uang dalam jumlah besar, tega mempertaruhkan nyawa istrinya. Nona O, Anda menggesek begitu banyak kartu sekaligus. Apa Anda tidak takut ketahuan olehnya? Tentu saja takut. Makanya, semua yang kugunakan adalah kartu bank atas namaku sendiri. Dia tidak akan menerima notifikasi. Nanti, semua orang hanya akan menganggap dia sudah gila dan hilang akal sampai tega memakai kartu istrinya untuk judi online. Coba tebak, aku menang atau kalah? Menang. Aku kalah besar. Jadi selanjutnya, aku harus menang. Nona O, semuanya berjalan sesuai rencana Anda. Apa benar semuanya akan selancar ini? Kita lihat saja, apakah Tuhan akan memihakku atau tidak. Pak Hi, kenapa tidak ikut acara gathering? Malah lembur di kantor. Halo? Halo, Pak Hi. Kami melihat kontrak asuransi. Anda sudah dikirim ke alamat Anda. Asuransi apa? Apakah sudah Anda terima? Tunggu, saya belum menerimanya. Siapa yang menandatanganinya? Tunggu sebentar, biar saya periksa. Kurir bilang paketnya diterima oleh istri Anda. Apa? Halo, sayang. Akhirnya kamu ingat juga untuk menelepon. Sayang, apa kamu ada menerima paket untukku? Paket? Nggak ada. Tuh. Coba ingat-ingat lagi. Beneran nggak ada? Oh, aku ingat. Hari ini ada. Pihak asuransi mengirimkan dokumen untukmu. Sudah aku terima. Lalu kamu apa? Lalu aku menyimpannya. Cuma itu saja. Belum kamu buka? Belum? Sayang, apa dokumen ini sangat penting. Suaramu terdengar sangat cemas. Bagaimana kalau aku bukakan saja? Jangan. Jangan dibuka. Aku segera pulang sekarang. Repot amat kalau harus pulang segala. Biar aku lihatkan sekarang saja. Jangan dibuka. Pokoknya jangan dibuka. Sayang, dengarkan aku. Ini dokumen rahasia kantorku. Sama sekali tidak boleh dibuka. Aku segera pulang ya. Manis. Baiklah, aku menunggumu. Laki-laki brengsek, benar-benar seperti anjing. Sayang, kamu benar-benar pulang. mana dokumennya? Belum kamu sentuh, kan? Keringatan? Sampai begini. Aduh, seberapa cemas sih kamu? Astaga, dokumennya ada di sana. Di sini? Ini dia. Sayang, kamu terlihat sangat terburu-buru. Apa kamu tidak percaya padaku? Bukan begitu. Dokumen ini sangatlah penting. Aku hanya takut kamu membuat kesalahan. Aku akan pergi memeriksanya. Baru-baru ini, kasus terkenal yang mengerikan, pembunuhan istri di Pulau Selatan, kini telah ditutup. Terungkap bahwa pembunuhnya adalah suami korban. Ini merupakan pembunuhan berencana. Sayang, bukankah ini tempat kita berlibur? Iya. Ternyata ada kejadian semengerikan ini. Sayang, apa yang kamu takutkan? Itu pasti hanya kebetulan. Wanita ini kasihan sekali. Orang terdekat yang tidur seranjang ternyata adalah pembunuhnya. Menurutmu, apa dia akan menjadi hantu penasaran dan menghantui si bajingan ini seumur hidup? Siang bolong begini, jangan bicara soal hantu. Mulai sekarang, jangan terlalu sering menonton hal seperti itu. Iya,
Aku tidak akan menontonnya. Jangan marah, ya. Tapi aku percaya hal semacam ini pasti tidak akan terjadi padaku. Karena kamu sudah bersumpah, ingat kan? Ocean, aku akan selalu mencintaimu. Kenapa gugup sekali? Barang yang kubeli sudah sampai. Cepat ambil sana. Sayang, besok akhir pekan, aku sendiri yang akan memasak, menjamu Lin-Lin dengan makanan yang enak. Aku mengerti. Baunya harum sekali. Masak apa ini? Semua makanan kesukaanmu. Sudah sebesar ini masih menulis buku harian? Coba aku lihat. Aku selalu menulisnya dari dulu, hanya saja kamu tidak memperhatikannya. Mana mungkin aku tidak perhatian. Lihatlah halaman pertama, saat kita baru pertama kali kenal. Aku ingat. Waktu itu, aku pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku dan tidak sengaja salah mengambil tas. Akibatnya membuatmu cemas, bahkan sampai pergi ke bagian barang hilang. Akhirnya aku yang menemukannya dan mengembalikan tas itu kepadamu. Sebagai permintaan maaf, aku bahkan mentraktirmu kopi. Wah, ingat saat itu istriku adalah primadona di seluruh kampus, sedangkan aku hanyalah seorang mahasiswa teknik. Karena kejadian itulah, kita mulai mengenal satu sama lain. Sayang. Ya? Waktu itu kau benar-benar tidak sengaja. Atau memang disengaja? Jangan-jangan kau sudah mengincarku sejak lama ya? Coba tebak. Coba tebak. Aduh, kau masih ingat pertama kali kita makan di restoran? Tentu saja, juga perjalanan pertama kita. Pertama kali aku menemanimu pulang menemui orang tuamu. Setiap momen di antara kita, semuanya kucatat dalam buku harian. Baguslah. Kenapa tidak dibaca lagi? Apa menariknya? Hanya catatan harian biasa. Tapi, aku sangat merindukan kita yang dulu. Begitu polos. Begitu saling mencintai. Tenang saja. Saat kita pergi berlibur nanti, kau akan punya banyak waktu untuk bernostalgia sepuasnya. Sepertinya Sulin sudah datang. Biar aku lihat. Baiklah, semua orang sudah berkumpul. Perjamuan bisa dimulai sekarang. Sulin, kenapa kau datang sendirian? Mana pacarmu? Kak Shan. Apa yang terjadi? Pacarku, dia berselingkuh. Dia pikir aku tidak di rumah, lalu membawa selingkuhannya ke rumah. Tidak disangka. Mereka tertangkap basah olehku. Apa? Kenapa kamu tidak memberi dia pelajaran? Aku tidak berani. Mereka berdua. Aku takut tidak bisa menang melawan mereka. Hebat sekali kamu ini. Pasangan jahanam ini, sepertinya mereka sudah bersekongkol. Pasangan jahanam ini, sepertinya mereka sudah bersekongkol. Nanti, aku akan asal mencari alasan untuk pura-pura menderita di depannya. Dia pasti akan percaya. Ya ampun, Lin-Lin. Bagaimana bisa kamu diperlakukan tidak adil begini? Tega-teganya,
kamu bertemu pria brengsek seperti itu. Ini semua salahku. Aku memang tidak berguna. Kak Shan, aku sendiri yang salah menilai orang. Aku. Tidak bisa. Kamu tidak boleh ditindas begitu saja. Berikan ponselmu padaku. Kak Shan, apa yang kakak lakukan? Panggil si brengsek itu ke sini dan hadapi langsung. Kamu. Lin, tenang saja. Ada aku dan kakak iparmu di sini. Kami yang akan membelamu. Ayo beritahu aku, yang mana nomor telepon si brengsek itu? Di mana aku harus mencari pria brengsek untuknya sekarang? Aduh, sayang, sudah seperti ini. Jangan paksa dia lagi. Suasana hatinya juga sedang buruk sekarang. Mas, apanya yang memaksa? Jelas-jelas, aku ingin membelanya. Atau jangan-jangan, sebenarnya, orang itu memang tidak pernah ada? Kak Shan, apa maksud kakak? Sayang, bercanda pun harus ada batasnya. Kan, aku sebenarnya pernah melihat pacarnya. Dia selalu datang ke kantor untuk menjemputnya. Tapi ya, setiap kali dia datang, selalu menggoda kami. Resepsionis itu kelihatannya bukan orang baik-baik. Benar. Kak Shan, kakak ipar pernah bertemu dengan pacarku. Tapi Sulin, aku harus bilang padamu, putus dengan pria brengsek itu adalah hal yang baik. Nanti kalau cari pacar lagi, matamu harus lebih jeli. Dan juga, tidak usah suruh dia datang malam ini, supaya tidak merusak suasana hati kita. Ceritanya dikarang begitu meyakinkan. Kalau saja aku tidak tahu belang kalian, aku pasti sudah percaya. Baiklah, kalau begitu jangan bahas pria brengsek itu lagi. Lin, jangan sedih lagi. Ayo masuk dan makan. Ya, aku segera ke sana. Ayo masuk. Duduklah. Wah, banyak sekali masakannya. Lin, sudah berapa lama kamu tidak menghubungi orang tuamu? Ada kok. Aku selalu berhubungan dengan orang rumah. Setiap kali gajian, aku juga selalu mengirim uang ke rumah. Benarkah? Tapi, kenapa aku dengar dari orang-orang, kamu sudah lama tidak menghubungi mereka? Pekerjaanku agak sibuk akhir-akhir ini. Nanti saat libur berikutnya, aku pasti akan pulang. Syukurlah kalau begitu. Bagaimanapun, kamu sudah dewasa sekarang. Melihatmu yang sekarang, sudah sesukses ini, orang tuamu pasti merasa sangat bangga. Aku sering berpikir, jika dulu aku tidak membiayai sekolahmu, akan jadi seperti apa kamu sekarang? Aku. Orang tuamu lebih pilih kasih pada adikmu. Dulu saat kamu lulus masuk universitas, mereka tidak ingin membiarkanmu kuliah. Mereka bahkan diam-diam menerima uang lamaran dan memaksa untuk menikahkanmu. Jika saja aku tidak memberikan sejumlah uang itu kepada orang tuamu, meminta mereka mengembalikan uang hantaran itu, serta membiayai kuliahmu sampai lulus. Apa mungkin sekarang kau bisa duduk di sini dengan penampilan secantik ini dan makan bersama kami? Sayang, kejadian itu sudah lama berlalu. Tidak perlu dibahas lagi. Apa aku bertanya padamu? Aku sedang bicara dengannya. Dan kau? Kak Shen, Kak, kalian jangan bertengkar lagi. Aku tahu, aku bisa sampai di titik ini. Orang yang paling harus aku berterima kasih adalah Kak Shan. Kak Shan, kelak, aku pasti akan membalas semua kebaikanmu. Kau salah. Lin, orang yang paling harus kau syukuri adalah dirimu sendiri. Semua yang kau miliki saat ini adalah hasil perbuatanmu sendiri di masa lalu. Sudahlah, aku hanya sedang terbawa suasana. Lin, jangan dimasukkan ke hati ya. Ayo, jarang-jarang kita bisa berkumpul begini. Entah kapan lagi kita bisa seperti ini lagi. Mari kita minum bersama, bersulang. Anggurnya enak. Ini anggur berkualitas pemberian orang. Lin,
Apa enak? Enak. Kalau begitu, biar kutuangkan sedikit lagi untukmu. Aku. Terima kasih, Kak Shan. Sayang, aku masih ada pekerjaan malam ini. Tidak bisa minum terlalu banyak. Kalau begitu, minumlah supnya. Kusiapkan khusus untukmu. Baiklah. Enak. Makanlah. Kalian makanlah yang banyak. Kau juga makan yang banyak ya? Ini adalah perjamuan yang kusiapkan dengan matang untuk kalian. Kak Shan, bisa tolong nyalakan AC-nya? Kenapa aku merasa ruangan ini tiba-tiba jadi sangat panas? Kenapa perasaanku tiba-tiba di sini jadi panas sekali? Ada apa, Lin? Apa kamu mabuk? Mungkin saja. Tidak bisa. Aku tidak bisa minum lagi. Kak Shan, aku pulang duluan ya. Lin, sudah malam. Jangan pergi. Menginap saja di kamar tamu hari ini. Sayang, sini. Bantu aku. Baik. Kak Shan, maaf ya. Maaf, sudah merepotkanmu lagi hari ini. Tidak apa-apa. Tidurlah. Besok kalau sudah bangun akan kupanggil. Apa yang kamu lakukan? Sayang. Apa rencanamu hari ini? Kenapa denganku? Kamu agak berbeda hari ini. Tubuhmu wangi sekali. Rupanya kamu sedang bergairah. Sayang, jangan di sini. Nanti Lilin dengar. Bukannya jadi makin seru? Sayang, bukankah tadi bilang ada urusan? Tunggu sebentar ya. Aku sudah tidak sabar. Sayang, tunggu sebentar dulu. Aku sudah siapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Wah, kamu ingin main gila ya? Kalau begitu, aku tunggu. Sana. Sayang, anggur di meja, belum habis. Minum sedikit, biar makin seru. Boleh juga, kalau begitu. Biar makin seru. Kak Feng Ying, rencana berubah. Kamu harus datang lebih awal untuk membantu. Ah, baik-baik. Jangan khawatir. Aku baru saja sampai di bawah. Aku segera sampai. Sayang. Kenapa kamu masih sadar sekali? Apa aku kurang banyak mencekokinya? Tidak. Sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan? Sebentar, tunggu sebentar lagi ya. Sayang, gak sabaran banget sih. Jadi ini kejutan yang kamu siapkan buat aku. Baju sebagus ini. Kenapa aku nggak pernah lihat kamu memakainya? Gaun ini, rencananya mau kupakai saat kita liburan nanti. Sayang. Ya? Kok anggurnya nggak diminum? Kamu nggak ada di sini. Nggak seru kalau minum sendirian. Ah,
Dasar nakal. Kenapa? Mau aku suapi sendiri? Ayo, minum. Aku sudah nggak kuat minum lagi. Anggur sebagus ini jangan dibuang-buang. Ayo sayang, minum lagi. Anggur yang enak. Tapi aku benar-benar sudah kenyang. Sedikit lagi ya. Tunggu. Apa ada orang di luar? Mungkin tetangga? Sudahlah. Abaikan saja. Malam kita kan baru saja dimulai. Sayang, mau kemana? Sayang, tunggu aku. Lagi apa sih? Aku di sini. Dasar penggoda. Pantas saja aku cari nggak ada. Ternyata sudah menungguku di ranjang. Boleh aku masuk sekarang? Aku sudah mengunci mereka di kamar tamu. Mbak Zhang, sudah selarut ini masih keluar? Iya, mau buang sampah sebentar. Siapa ini? Kerabatmu? Oh, ini Bibi yang kupanggil buat bersih-bersih. Malam ini ada tamu di rumah, jadi perlu dirapikan sedikit. Oalah, kalau begitu silakan lanjut. Gawat, kita terlihat oleh tetanggamu. Nggak apa-apa. Ini justru bisa dimanfaatkan untuk rencana kita. Ayo. Mari kita lihat keadaan mereka dulu. Dua bajingan ini Berkat pasangan tak tahu malu ini, umbar nafsu tanpa kenal tempat. Rekaman CCTV ini akan menjadi bukti terkuat nantinya. Benar-benar keberuntungan yang tak terduga. Sayangnya, kebahagiaan yang kuyakini dulu, pada akhirnya hanyalah kesalahan karena dibutakan cinta. Nona O, jangan lihat lagi. Jangan kotori mata Anda. Mari bicara tentang rencana selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah memicu niat membunuh mereka. Sayang, kau sudah bangun. Kenapa kepalaku sakit sekali? Berapa lama aku tertidur? Semalam kau minum agak banyak. Kepalamu terbentur. Tapi semalam kau sangat bergairah. Genit sekali. Cepatlah, bersiap setelah bangun. Aku panggil Lin dulu. Sana pergi. Kak Shan, selamat pagi. Bagaimana tidurmu semalam? Tidurku nyenyak. Hanya saja, sepertinya aku bermimpi aneh. Mungkin karena semalam minum agak banyak. Benarkah? Memangnya karena apa lagi? Duduk dan sarapanlah dulu. Nanti biar kakak iparmu yang menyetir dan mengantarmu ke kantor. Baik. Hati-hati di jalan. Sudah, jangan diantar. Masuklah. Sampai jumpa, Kak Shan. Dah. Apa semalam kau tidur dengannya? Aduh, ada yang cemburu lagi nih. Menyebalkan. Jangan sentuh aku. Kapan sebenarnya kau akan menceraikannya? Siapa bilang aku harus cerai? Kau mempermainkanku. Maksudku,
Jika aku punya cara yang lebih baik untuk menyingkirkannya, Hishuyan, dia masih belum menyerah untuk membunuhku. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberi kalian hadiah besar. Apa ini, Ayah Shu? Putri, Anda sudah berangkat kerja. Kalian berdua sudah sampai di mana? Halo, Pak He. Pak He, ini ada dokumen yang perlu Bapak tanda tangani. Ada apa ini? Kau hari ini datang bareng Pak He, ya? Jangan bergosip terus, cepatlah bekerja. Yo. Lihat wajahmu yang berseri-seri itu. Siapa tahu, suatu saat kau berhasil merebut posisinya. Nyonya He. Dasar ember kau, seharusnya aku tidak memberitahumu sejak awal. Kau kan masih muda dan cantik. Merebut posisi itu hanya masalah waktu saja. Shulin, ada yang mencarimu di luar. Siapa? Kenapa kalian ke sini? Dasar anak tidak berbakti. Aku akhirnya menemukanmu. Siapa ini? Sepertinya orang tuanya. Shulin, oh Shulin, kau benar-benar sudah sukses, tapi malah kehilangan hati nuranimu. Kau bahkan tidak mau mengakui orang tuamu sendiri. Apa yang terjadi ini? Anak-anak muda sekalian, kalian semua rekan kerja Shulin kan? Ya ampun, saya mohon pada kalian. Tolong bantu kami berdua. Berikanlah kami keadilan. Paman, katakanlah. Kami berdua selalu hidup hemat, bekerja keras membesarkan Shulin hingga dewasa. Dia itu di desa kami adalah mahasiswa pertama. Tapi lihat dia sekarang, semenjak dia masuk ke kota, dia tidak pernah pulang lagi. Juga tidak pernah memberi kami sepeser pun. Bukan begitu, semua ini tidak seperti yang mereka katakan. Kenapa bukan? Semuanya, coba kalian lihat. Ini adalah rekam medis saya. Setiap rincian di sini, semuanya butuh biaya. Benar. Keluarga kami, hanya dia satu-satunya putri yang sukses. Tapi dia bahkan tidak memberi kami uang berobat. Malang sekali nasib kami berdua ini. Serius? Apa benar? Ini benar-benar orang tua Shulin? Sepertinya ada yang salah. Seingatku Shulin pernah bilang, orang tuanya adalah profesor universitas. Tapi mereka tidak terlihat seperti itu. Sepertinya ada yang berbohong demi gengsi, sampai tidak berani mengakui orang tua sendiri. Sepertinya ada yang berbohong demi gengsi, sampai tidak berani mengakui orang tua sendiri. Cukup, kalian semua berhenti bicara. Sedang apa kalian berkumpul di sini? Orang tua Shulin datang. Mereka datang untuk meminta uang. Apa? Pak He, Anda atasan Shulin kan? Ya. Aduh, Pak Bos, Anda harus membela kami. Pasangan tua ini, tolong bantu kami. Karyawan perusahaan Anda, Shulin, dia tidak punya hati nurani. Dia tidak mau mengakui orang tuanya sendiri. Apa yang kalian lakukan? Berhenti merekam. Shulin, cepat selesaikan urusan keluargamu ini. Jika tidak, kemasi barang-barangmu dan angkat kaki dari sini. Pahi. Pergi, jangan menonton di sini. Kalau kalian mau uang, ikut aku keluar sekarang juga. Mau kemana kamu? Dasar anak kurang ajar. Kamu hidup enak di luar sana, tapi beraninya kamu bilang ke keluarga kalau tidak punya uang? Aduh, lihatlah perhiasan emas dan perak yang kamu pakai ini. Aduh, ada cincin emas dan kalung emas juga. Kalau orang lain tidak memberitahu kami, ibu tidak menyangka. Ternyata, putriku ini sudah sesukses ini. Ada yang memberitahumu? Siapa? Kamu ingin tahu siapa orangnya? Kalau begitu, berikan uangnya dulu. Benar sekali. Adikmu baru saja lulus kuliah. Dia butuh mobil untuk transportasi. Sebagai kakak perempuannya, bukankah seharusnya kamu membantunya? Iya, benar. Berapa banyak uang yang kalian minta? Kalau untuk beli mobil, paling tidak butuh 200 sampai 300 ribu kan?
200.000, 300.000. Apa kalian sudah gila? Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Kamu memang tidak punya uang, tapi atasanmu itu kaya raya. Benar sekali. Apa maksud kalian? Masih tanya maksudnya apa? Dari tatapanmu pada atasanmu tadi, kalian berdua pasti ada hubungan spesial, kan? Jangan bicara sembarangan. Aduh, baiklah. Aku bicara sembarangan ya. Kamu tidak mau kasih uang, kan? Aku akan minta langsung padanya. Ayo, kita temui dia sekarang. Hei, berhenti. Kembali ke sini. Kalian tunggu aku di sini. Hahaha, berhasil. Dia masih berani menemui Pak He? Padahal tadi Pak He sudah menyuruhnya pergi. Apa kalian tidak merasa kalau hubungannya dengan Pak He itu tidak biasa? Untuk apa kamu masuk ke sini? Orang tuaku minta uang padaku. Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Bisakah Anda membantuku? Aku bukannya ingin menghinamu. Ya, kamu tahu sendiri orang tuamu yang kampungan itu bukanlah orang baik-baik. Beraninya kamu membiarkan mereka datang ke kantor ini? Ini bukan keinginanku. Ada seseorang yang memberitahu mereka kalau aku ada di sini. Kalau begitu beritahu aku, siapa orangnya? Dia. Mereka, kasih uangnya dulu, baru mereka mau bicara. Berapa? 300.000. Berapa? Dan sepertinya, mereka sudah tahu tentang hubungan kita. Aku takut kalau tidak diberi uang, mereka akan bicara macam-macam di luar. Apa sih yang bisa kamu lakukan dengan benar? Kuberikan satu kesempatan lagi. Jika ada lain kali, cepat angkat kaki dari sini. Tunggu. Keluar. Jangan ganggu aku. Sialan, Pak He mengusirnya keluar. Taktik Memelas. Di kartu ini ada 300.000. Setelah ambil uang ini, jangan pernah cari aku lagi. Cepat, berikan padaku. Kalian belum memberitahuku siapa yang menyuruh kalian ke sini. Haha, Nak, dengarkan nasihat ibu ini. Jangan serakah menginginkan milik orang lain. Sesuatu yang bukan milikmu, meski sudah masuk ke dalam perut, tetap harus kamu muntahkan kembali. Apa maksud kalian? Jelaskan padaku. Minggir. Apalagi yang perlu dijelaskan? Lin, mau kemana buru-buru begini? Kak Shan, kenapa kakak ada di sini? Oh, aku mencari kakak iparmu. Ada yang ingin kubicarakan dengannya. Sesuatu yang bukan milikmu memang harus dimuntahkan kembali. Kamu tampak sangat terguncang. Apa yang terjadi? Kak Shan, apakah ini perbuatanmu? Apa sih yang kamu bicarakan? Apa kakak yang memberitahu orang tuaku bahwa aku ada di sini? Oh, soal itu. Iya, memang aku yang mengatakannya. Tapi bukankah kakak bilang, apa kamu masih terus berhubungan dengan orang tuamu? Sepertinya mereka tidak tahu di mana kamu berada sekarang. Mereka sangat cemas. Jadi, aku memberitahu mereka. Aku. Lin, wajahmu terlihat sangat kusam. Luangkan waktu untuk merawat diri. Jangan meremehkan kesehatan hanya karena merasa masih muda. Lagi pula, cepat atau lambat, suatu hari nanti, kamu juga akan berakhir seperti aku sekarang. Sudahlah, aku mau menemui kakak iparmu dulu. Nyonya He. Halo, Nyonya He. Halo semuanya, apa Pak He ada di dalam? Pak He ada di ruangannya. Istri sahnya datang. Bakal ada tontonan seru nih.
Masalahnya sudah selesai. Sayang. Kenapa kamu kesini? Kamu ganti saja, Shulin. Apa? Kataku, singkirkan Shulin dari sisimu. Terserah, mau kamu pindahkan posisinya, atau kamu pecat. Intinya, aku tidak mau melihatnya lagi. Bukan begitu. Ada apa denganmu tiba-tiba begini? Kenapa? Apa aku harus mengatakannya dengan sangat jelas? Apa maksudnya? Sayang, menurutku, dia punya niat terselubung padamu. Aku bisa melihat semuanya. Dia selalu memperhatikanmu, sangat peduli padamu. Aduh, sayang. Aduh. Aku sama sepertimu, menganggapnya seperti adik sendiri. Lagi pula dia sangat baik padamu. Mana mungkin dia mengkhianatimu? Aku tidak peduli. Pokoknya, selama dia ada di sisimu, aku merasa tidak tenang. Sayang, kali ini dengarkan aku ya, oke? Bukan begitu? Kalau aku memecatnya begitu saja, aku jadi kelihatan seperti apa di mata orang lain. Ocean, kamu kan sudah bukan anak kecil lagi. Jangan keras kepala begitu ya. Hishuyan, aku ini istrimu. Hanya masalah sepele begini, masa turuti kemauanku saja tidak bisa? Apa yang kamu ributkan? Ini kantor, bukan tempatnya buat kamu bikin keributan begini. Shuyan, kamu merasa aku memalukan kan? Baik, aku pergi sekarang. Ocean, berhenti. Kembali ke sini. Lihat apa? Cepat kerja. Lihat situasinya, pertengkaran di dalam hebat sekali ya. Iya benar, ada yang tahu tidak apa yang mereka debatkan. Aku tadi dekat di sana. Aku cuma dengar kalau Nyonya He mau memecat dia, tapi tidak tahu dia itu siapa. Mungkinkah yang dimaksud itu Shulin? Ngapain kamu balik lagi ke sini? Kamu pikir keadaannya belum cukup kacau? Keluar. Tunggu, dengarkan aku dulu. Semua ini perbuatan Kak Shan. Apa katamu? Aku baru saja bertemu Kak Shan. Dia sendiri yang mengatakannya padaku. Katanya dialah yang menyuruh orang tuaku datang. Apa kamu tahu? Tahu tidak dia tadi menemuiku untuk apa? Dia menyuruhku untuk memecatmu. Kenapa? Mungkinkah dia sudah tahu hubungan kita? Sepertinya tidak. Kalau tidak, nggak mungkin dia cuma datang ke sini buat bikin keributan saja. Tapi kalau dibiarkan terus begini, lambat laun dia pasti akan tahu. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Sekarang satu kantor, semuanya menertawakanku. Menangis saja terus? Kerjaanmu cuma bisa menangis. Apa menangis bisa menyelesaikan masalah? Shuyan, jangan lupa, petinggi perusahaan paling menghindari masalah skandal moral. Jika hubungan kita sampai ketahuan, posisimu juga tidak akan aman. Tenang saja, dia tidak akan punya kesempatan itu. Sepertinya rencana kita harus dipercepat pelaksanaannya. Rencana apa? Halo, Nona O. Akhirnya Anda menelepon. Di pihak saya berjalan lancar. Saya sudah lolos. Wawancara petugas kebersihan properti. Bagaimana dengan Anda? Di sini juga berjalan lancar. Tadi, di depan seluruh orang di perusahaan, aku bertengkar hebat dengan Hishuyan. Sekarang, semua orang tahu kalau aku sedang berselisih dengannya. Nona O, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu. Tunggu sampai mereka bersiap untuk membunuhku. Suamiku tersayang, jangan sampai kau mengecewakanku. Pengacara, Chen, syural yang saya kirimkan, apa sudah Anda terima? Tunggu sebentar, biar saya periksa.
Ini semua adalah Ini semua adalah bukti perselingkuhan Hishuyan yang saya kumpulkan. Dengan semua ini, apakah cukup untuk mengajukan gugatan cerai? Sudah cukup, pria bajingan. Dia benar-benar tidak punya hati. Anda tenang saja, saat waktunya tiba. Saya pasti akan membuat Hishuyan pergi tanpa membawa harta sepeser pun. Pengacara Chen, Anda orang yang baik. Semoga semuanya lancar bagi Anda. Ternyata kau ada di rumah. Kenapa teleponku tidak diangkat? Aku tidak memperhatikan pesan di ponsel. Apa yang sedang kau lakukan? Bukan urusanmu. Oh, Shan, apa kau harus bersikap seperti ini? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Dengarkan aku dulu. Oh, Shan, kita perlu bicara. Aku akan memperbaiki sekring listriknya. Tunggu aku kembali. Shan-Shan, Sudah lama sekali kamu tidak memanggilku seperti itu. iya. Sudah lama sekali. Aku juga tidak tahu sejak kapan, sepertinya kita berdua telah berubah. Shan-Shan, bisakah kita kembali seperti dulu? Apa kamu ingin kembali? Aku tidak pernah bisa melupakan hari saat aku berhasil melamarmu. Itu adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Lalu, apa rencanamu? Aku sudah memikirkan semuanya. Aku juga sudah bicara dengan kantor, mengambil cuti lebih awal. Tiket pesawatnya juga sudah dimajukan jadwalnya. Liburannya dimajukan? Benar. 3 hari lagi, kita pergi berlibur bersama. Shan-Shan, kamu kenapa? Aku terlalu senang. Ayan, aku sangat terharu. Kamu benar-benar sangat mencintaiku. Sangat mencintaiku. Sampai-sampai tak sabar ingin membunuhku. Sayang, hati-hati di jalan ya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ocean, ternyata kamu. Mbak Zhang, ini makaron khusus kubuatkan untukmu. Terima kasih sudah menemaniku mengobrol waktu itu. Aduh, kenapa sungkan sekali sih? Gimana hubungan kalian berdua sekarang? Sepertinya kemarin aku cuma salah paham padanya. Sebenarnya, dia masih sangat mencintaiku. Bahkan dia sampai ambil cuti demi menemaniku liburan. Syukurlah kalau begitu. Kalian rencana mau liburan kemana? Ke pulau di selatan. Ku dengar pemandangan di sana sangat indah. Cuma, baru saja ada kasus suami bunuh istri di sana. Agak mengerikan ya. Ah, tempatnya kan jauh. Dan lagi, belum lagi soal kasus pembunuhan istri itu. Ya. Itu, Ocean, saat kamu sedang di luar, jaga diri baik-baik ya. Tenang saja, Kak Zhang. Aku akan baik-baik saja. Kalau begitu, sampai jumpa lagi saat aku pulang nanti. Ya, terima kasih ya. Kak Zhang, kamu harus benar-benar mengingat perkataanku tadi. Ingat,
Sampai jumpa di rumahku tepat waktu. Untuk apa kotak ini? Sayang, isinya cuma barang-barang bekas yang tidak terpakai. Nanti saat kamu keluar, tolong sekalian bawa dan buang ya. Apa harus seribet ini? Aduh, aku kan berpikir, bukankah kita akan pergi berlibur? Berberes rumah sebentar, biar pas pulang nanti terasa lebih lega. Benar juga. Setelah berberes selesai, kita tidak akan punya beban lagi saat kembali. Oh ya sayang, Ya, apa nanti malam kamu pulang untuk makan malam? sepertinya tidak. Malam ini ada acara minum-minum. Sepertinya aku akan minum banyak. Aku sudah memesan hotel di dekat sana. Baiklah, kalau begitu. Ya sudah, aku juga tidak makan kalau begitu. Tunggu aku kembali. Aku akan menjemputmu untuk ke bandara. Kita akan pergi berlibur bersama. Iya, baiklah. Aku pergi dulu. Hishuyan. Selamat tinggal. Sebentar lagi, aku akan berlibur dengan Shuyan. Aku harap liburan ini bisa benar-benar mengubah segalanya. Aku sungguh sangat mencintainya. Nona O, semuanya sudah diatur sesuai rencana. Nona O, kenapa Anda harus bertindak sampai sejauh ini? Jika ingin orang lain yakin bahwa aku sudah mati, memang harus begini caranya. Nona O, seberapa besar keyakinan Anda sekarang? 50%. Jadi, aku harus memastikan semuanya berjalan tanpa celah. Jika tidak, lain kali, orang yang muncul di berita kasus pembunuhan istri adalah aku. Nona O, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Langkah terakhir dari rencana ini, senjata pembunuh yang berlumuran darah. Tidak apa-apa, lakukanlah. Langkah ini adalah kuncinya. Nona O, aku tidak tega melakukannya. Kak Feng Ying, tidak apa-apa. Hanya dengan cara ini, dia baru akan dinyatakan sebagai orang yang sangat kejam. Hanya dengan cara ini, semua penderitaan yang aku dan anakku alami tidak akan terkubur begitu saja. Nona O, aku sudah melakukannya. Anda siapa? Saya petugas kebersihan yang dipesan rumah sebelah. Ada masalah apa ya? Oh, rumah sebelah pesan jasa pembersih hari ini. Saya sudah terus mengetuk pintu, tapi tidak ada yang membukanya. Mungkin mereka sedang keluar. Tidak ada gunanya Anda mencari saya. Bukan begitu. Waktu saya menelepon mereka tadi, di seberang telepon, terdengar suara orang bertengkar terus, lalu tiba-tiba teleponnya ditutup. Saya merasa khawatir. Ocean, kamu di rumah? Ocean. Saya masih ada pekerjaan lain. Saya pergi dulu ya. Oh, oke. Halo, polisi. 110, saya punya tetangga. Dia menghilang. Tidak mungkin. Bukan aku pelakunya. Tapi kamu terus mencoba membunuhnya, kan? Aku benar-benar tidak membunuh orang, Pak Polisi.
Anda pasti salah paham. Asuransi ini, uang pertanggungannya mencapai 10 juta, tapi penerima manfaatnya adalah namamu. Bagaimana caramu menjelaskan hal ini? Hanya selembar polis asuransi. Itu tidak membuktikan apa-apa. He Shuyan, sekarang Anda hanya perlu menjawab ya, atau tidak. Tempat Anda dan Ocean pertama kali bertemu, apakah itu di perpustakaan? Ya. Restoran tempat Anda dan Ocean pertama kali makan, apakah itu restoran ala barat? Benar. Benar. Pada hari Anda melamar Ocean, apakah Anda berjanji padanya untuk mencintainya seumur hidup? Bagaimana Anda bisa tahu? Karena semua ini, semuanya tertulis di dalam buku harian istri Anda. Mulai dari setiap detail pertemuan kalian, hingga kemudian kecurigaan tentang perselingkuhan Anda, dan bagaimana Anda mencoba membunuhnya selangkah demi selangkah. He Shuyan, melalui forensik darah di TKP dan pengumpulan bukti-bukti, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anda adalah pembunuhnya. Katakan padaku, mengapa aku masih ditahan di sini? Tenanglah, saat ini jasadnya belum ditemukan. Kasus ini hanya bisa dibatalkan dengan bukti. Jadi saat di TKP nanti, jangan sampai bicara sembarangan. Bagaimana aku bisa tenang? Apa yang harus kukatakan? Kau tidak terlibat dalam rencana He Shuyan. Asalkan kau mau menyerahkan diri, itu akan sangat meringankan hukumanmu. Sidang resmi dimulai. Sekarang, terdakwa dan pengacara. Terdakwa, silakan bicara. Yang mulia, saya benar-benar tidak membunuh Ocean. Saya tidak membunuh istri saya. Pada hari kejadian, setelah terdakwa meninggalkan rumah, dia langsung menemui selingkuhannya, Shulin. Mereka berdua memiliki alibi. Lalu, bagaimana dengan sebelum meninggalkan rumah? He Shuyan memiliki cukup waktu untuk melakukan kejahatan. Yang mulia, polisi di kediaman korban telah menemukan banyak bercak darah, serta senjata yang digunakan. Yang mulia, namun tidak ada sidik jari terdakwa pada senjata tersebut. Itu hanya membuktikan bahwa terdakwa setelah kejadian telah menyeka senjata pembunuhnya. Oleh karena itu, ini adalah pembunuhan berencana. Itu hanyalah dugaan subjektif Anda. Harap tenang. Apakah pihak penggugat memiliki bukti lain? Kami memiliki saksi. Saya adalah tetangga mereka. Sayalah yang melapor ke polisi hari itu. Apa hubungan Anda dengan korban? Saya dan Ocean sama, kami berdua ibu rumah tangga. Jadi, terkadang kami mengobrol bersama. Dari obrolan itu saya tahu bahwa hidup Ocean tidak bahagia. Suaminya, He Shuyan, benar-benar pria brengsek. Ocean sudah lama curiga suaminya berselingkuh, hanya saja dia masih ingin memberinya kesempatan. Tak disangka, He Shuyan ini sama sekali tidak punya hati nurani. Dia tidak hanya melakukan KDRT pada Ocean, tapi juga berencana membunuhnya di pulau itu. Saya tidak melakukannya. Saya benar-benar tidak pernah, sekalipun memukul Ocean. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka berdua bertengkar di koridor. Saat itu, sikap He Shuyan sangat kasar. Lalu, setelah dia pergi, Ocean baru berani mendatangi saya. Waktu itu, di wajah Ocean penuh dengan bekas tamparannya. Apa yang kau bicarakan? Kau, kenapa kau tidak mengatakan hal ini padaku? Bukan begitu. Pengacara, percayalah padaku. Saya benar-benar tidak melakukannya. Saya juga bisa bersaksi tentang hal ini. He Shuyan sudah lama berselingkuh di belakang istrinya. Terlebih lagi, hal ini di lingkungan mereka sudah bukan rahasia lagi. Benar, kami semua sudah mendengarnya. Seandainya waktu bisa diputar kembali, aku pasti akan memberitahu Ocean lebih awal agar dia bisa melihat dengan jelas wajah asli pria bajingan itu. Kalian. Yang mulia, kami semua adalah rekan kerja Shulin. Saya bisa bersaksi, memang dialah yang menjadi orang ketiga dalam pernikahan Pak He. Kau, beraninya kau? Pihak perusahaan meminta saya menyerahkan bukti He Shuyan dan Shulin saling bersekongkol dan menerima banyak komisi ilegal. Yang mulia, saya juga memiliki catatan pengeluaran kartu kredit Ocean. Di sana terdapat banyak catatan judi online, alamat IP-nya berasal dari rumah korban.
Berdasarkan bukti-bukti tersebut, dapat disimpulkan bahwa, menurut saya, terdakwa telah menyalahgunakan kartu kredit Ocean. Saya tidak melakukannya. Yang mulia, dia berbohong. Mereka semua berbohong. Maksud Anda, begitu banyak orang melakukan kolusi kesaksian palsu? Terdakwa, harap tenang. Jika Anda terus begini, saya pun tidak bisa membantu Anda lagi. Aku mengerti sekarang. Kau dan kalian semua, aku sudah paham sekarang. Kalian semua bersekongkol, kan? Kalian bekerja sama. Semua ini semua pasti jebakan yang dibuat Ocean, kan? Yang mulia, menurut saya, kondisi mental terdakwa sepertinya sedang bermasalah besar. Saya rasa dia sudah tidak layak untuk melanjutkan persidangan. Diam kau. Jalang. Beraninya Anda menghina pengadilan. Sepertinya Anda benar-benar sudah gila. Aku tidak gila. Aku tidak gila. Petugas, pengacara, tolong pikirkan caranya. Aku akan tambah bayarannya bagaimana. Sudah kubilang, jangan bicara sembarangan. Sekarang, siapapun yang datang, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Katakanlah sesuatu. Aku tidak membunuh Ocean. Kan? Katakan. Tapi kamu memang pernah bilang, kamu ingin menghabisinya. Apa katamu? Apa yang kau katakan? Dasar kau wanita jalang. Kau ingin mengkhianatiku. Ya? Iya. Kan? Aku tanya. Apa kau mengkhianatiku? Kenapa? Bawa dia keluar, tahan, untuk menunggu persidangan. Lepaskan aku. Yang mulia hakim, saya masih punya satu lagi, bukti kejahatan Shulin. 1 tahun yang lalu, dia menaruh racun di obat korban yang menyebabkan korban keguguran dan mandul seumur hidup. Shulin, apakah kamu mengakui kejahatanmu? Saya mengaku bersalah. Nona Shan, apa motivasi Anda dalam membuat lukisan ini? Bisa ceritakan pada kami? Lukisan ini adalah karya saya saat masih kuliah. Di dalamnya ada bunga favorit saya. Makna dari bunga ini adalah cinta yang takkan pernah berkhianat. Kau masih ingat setahun yang lalu, kasus pembunuhan istri yang sangat menghebohkan itu? Putusannya baru saja keluar. Kasus pembunuhan istri? Maksudmu, pria yang dulunya eksekutif perusahaan keuangan yang berselingkuh dengan simpanannya itu? Ya, benar dia orangnya. Dia dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan atau seumur hidup. Tapi katanya kondisi mentalnya terganggu, sekarang dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sepertinya dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Lalu, selingkuhannya itu juga dijatuhi hukuman 10 tahun. Masa depan mereka sudah hancur. Kasihan sekali istrinya. Ternyata hidupnya dihancurkan oleh pria brengsek ini. Maaf, mari kita kecilkan suara. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan karya terakhir untuk hari ini. Lukisan terakhir ini berjudul Deadly Housewife. Lukisan ini bercerita tentang seorang wanita. Dia awalnya adalah seorang ibu rumah tangga yang mengira hidup dalam kestabilan dan kebahagiaan. Namun akhirnya suatu hari, dia menyadari bahwa semua ini hanyalah sebuah ilusi. Lalu, dengan berani dia menyingkap kebohongan itu, dan pada akhirnya terlahir kembali dari kegelapan. Tebak aku ada di mana? Mesir atau Roma? Semuanya salah. Aku tidak akan memberitahumu. Lihatlah betapa cantiknya aku di sini. Hati-hati dan jaga keselamatanmu di sana. Jangan khawatir. Bulan depan, aku akan pergi berwisata mandiri ke Inggris. Oh ya, bagaimana pameran lukisanmu? Kapan kamu akan datang menyusulku? Pamerannya akan selesai bulan depan. Ini adalah polis asuransi lain yang kubeli untuk diriku sendiri. Nama Anda yang tertulis sebagai ahli warisnya. Kak Feng Ying, akhirnya Anda punya kesempatan untuk melihat dunia.
Nona Shan, saya sangat menyukai lukisan Anda. Sepertinya ada tamu datang. Aku tutup dulu ya. Baik, sampai nanti, dadah. Terima kasih. Oh Shan, sudah lama tidak bertemu. Akhirnya, aku menemukanmu. Kali ini, giliranmu yang membantuku.